Halo semuanya, selamat datang di channel Materi IT bersama saya Anom Sujogati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik baru seputar web programming, yaitu kita akan mempelajari tentang React.js. Dan untuk pertama kali ini, seperti biasa, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan React.js. Dan fokus materi pada video kali ini, yang pertama adalah prasyarat sebelum kita mempelajari React.js, yang kedua apa itu React.js, dan yang ketiga adalah kenapa kita memilih React.js dalam pengembangan aplikasi web. Baik, sebelum kita mempelajari React.js, alangkah baiknya kalian sudah mempelajari 3 materi ini, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, sampai mana sih materi yang harus sudah kita pelajari, atau minimal kita harus sudah mempelajari sampai mana? Nah, di sini kalian tidak perlu khawatir, karena saya sudah merangkum sampai mana materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama, HTML. Materi yang harus kalian sudah pelajari diantaranya struktur HTML atau kode awal kita pembuatan HTML, kemudian text formatting, kemudian list, table, dan bagaimana menyisipkan image, audio, dan video, dan pembuatan form. Kemudian untuk CSS sendiri, yang perlu kalian sudah pahami atau pelajari diantaranya yaitu struktur CSS atau aturan dalam pembuatan CSS dari pendefinisian nama, kemudian atribut dan propertinya. Kemudian yang kedua adalah instalasi CSS, diantaranya embedded instalasi atau penyisipan secara embedded, kemudian inline CSS, kemudian external CSS. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kalian sudah paham perbedaan antara tag ID dan tag class pada CSS. Yang ketiga adalah JavaScript. Materi yang harus sudah kalian pelajari di JavaScript diantaranya yaitu nilai dan tipe data, variable atau pendeklarasian variabel, macam-macam operator, kemudian flow control, atau di sini kalian akan menemui percabangan dan perulangan. Jika percabangan, kalian akan menemui yang namanya if else atau if else if, dan switch. Sedangkan perulangan kalian akan menemui yang namanya for, while, dan do while. Selanjutnya adalah function. Di sini kalian harus paham tentang function baik secara deklaratif maupun secara ekspresi. Dan selanjutnya kalian sudah mempelajari objek dan array, dan terakhir kalian sudah mempelajari yang namanya DOM atau Document Object Model. Nah, 3 materi ini harus sudah kalian pelajari sebelum kalian mempelajari React.js, agar ke depan kalian lebih mudah dalam mempelajari materi seputar React.js, khususnya yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, kode editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan React.js. Apa itu React.js? Berdasarkan website resminya dari reactjs.org, React.js is a JavaScript library for building user interfaces. Jadi di sini React.js dia bukan framework, tapi library yang dipakai untuk membuat aplikasi web atau untuk membuat tampilan aplikasi web. Nah, sekali lagi, React.js dia bukan framework, tapi sebuah library. Kemudian, sesuai dengan website resminya reactjs.org, ada 3 keunggulan utama ketika kalian membuat website dengan React.js. Yang pertama adalah deklaratif. Di sini maksudnya adalah pembuatan kode untuk tampilan mudah dan jelas. Sehingga ini juga berdampak proses debug atau dalam menjalankan program lebih mudah. Yang kedua, keunggulan yang kedua adalah component based. Di sini bahwa pembuatan web dengan React.js kita akan fokus pada pembuatan komponen-komponen web, yang mana komponen-komponen tersebut nantinya akan dipakai dalam setiap halaman web yang akan kita buat. Nah, di sini tentunya akan lebih mempermudah kita nantinya dalam melakukan pengembangan maupun maintenance. Yang ketiga adalah learn on, write anywhere. Di sini, dengan kalian mempelajari React.js, ke depan kalian tidak hanya bisa membuat aplikasi berbasis web, namun juga aplikasi berbasis mobile.
yaitu dengan React Native, di mana kode program yang digunakan tidak terlalu berbeda. Selanjutnya, dengan React, kalian juga dapat merender tampilan dalam backend service, yang mana nanti dengan bantuan Node.js. Nah, itu 3 keunggulan utama ketika kita mempelajari React.js. Dan 3 keunggulan ini saya ambil dari website resminya, yaitu reactjs.org. Nah, secara sederhananya, ketika kita akan mengembangkan aplikasi web dengan React, saya contohkan pada website resminya reactjs.org pada tampilan halaman utamanya. Di sini kalau kita akan mengembangkan dengan React, kita bisa membaginya dalam beberapa kontainer. Nah, saya contohkan di sini ada 3 kontainer. Yang paling atas adalah header, kemudian content header, dan content body. Dan selanjutnya di bagian bawah deklaratif, component based, dan turn on write anywhere, kita bisa masukkan ke dalam sebuah komponen dan kita namai tersendiri filenya. Di sini saya contohkan dengan nama card.jsx. Dan bisa kalian lihat untuk ekstensi file yang kita pakai pada React, kita bisa menggunakan JSX dan juga kita bisa menggunakan JS. Namun ke depan yang akan kita gunakan ekstensinya adalah JSX. Dan selanjutnya pada tampilan ini kita bisa atur struktur folder dan filenya seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini kita ada 2 folder, yaitu container dan komponen. Pada folder container, ia akan berisi file-file yang berhubungan dengan konten web. Sedangkan folder komponen di sini akan kita atur sebagai folder di mana kita akan menaruh file-file kode program yang berhubungan dengan komponen-komponen web, di mana nanti komponen-komponen ini akan kita panggil ke file-file konten atau file-file yang berhubungan dengan kontainer. Nah, ini secara contoh sederhananya saja. Jadi, secara sederhananya, dari komponen akan dipanggil ke kontainer, dan sebuah file kontainer atau beberapa file kontainer akan menjadi satu kesatuan tampilan web. Nah, secara simpelnya, begitu urutannya. Kemudian, kenapa kita perlu mempelajari React.js dalam pengembangan aplikasi web yang akan kita buat? Yang pertama, selain React.js sudah digunakan oleh Facebook dan dikembangkan oleh Facebook developer, React.js juga sudah digunakan oleh beberapa perusahaan ternama di dunia. Di antaranya adalah Microsoft, Apple, kemudian Amazon, Airbnb, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Jadi sudah menjadi keharusan bagi kita yang akan mempelajari web programming, khususnya untuk user interface web, kita juga harus mempelajari yang namanya React. Karena library React ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan ternama. Kemudian, berdasarkan hasil penelusuran Google Trends, yang di sini saya ambil dari artikel dev2/Tumblr, di mana di sini membandingkan antara React, Vue.js, dan AngularJS pada 12 bulan terakhir. Di sini menunjukkan bahwa React menempati urutan posisi pertama dalam pencarian. Jadi, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa React.js saat ini merupakan salah satu teknologi yang paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Baik, itu saja materi pengenalan React.js dari saya. Dukung terus channel Materi IT ini dengan kalian subscribe, kemudian like, dan klik tombol lonceng pada channel ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan jika materi ini bermanfaat, silakan share materi ini ke teman-teman kalian atau di media sosial kalian. Baik, itu saja materi dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.